Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Mutiara Jasmine dari kelas 11 MIPA 3. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan teks eksplanasi. Adapun hal yang akan kita bahas, yang pertama pengertian teks eksplanasi, kemudian fungsi dan tujuan, ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan. Oke, jadi apa sih itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam, baik itu sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Pada teks eksplanasi, suatu peristiwa timbul karena adanya peristiwa lain sebelumnya, dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain sesudahnya. Fungsi dan tujuan teks eksplanasi. Teks eksplanasi berfungsi untuk memperhitungkan mengapa sesuatu bisa menjadi seperti itu. Adapun tujuan dari teks eksplanasi untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara ilmiah atau proses bekerjanya suatu fenomena baik itu sosial maupun alam. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Yang kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Faktual tersebut memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan. Selanjutnya, sifatnya informatif dan tidak sesuai untuk mempengaruhi pembaca terhadap hal yang dibahas. Yang kelima, bersifat objektif dan logis. Yang keenam, memiliki atau menggunakan penanda urutan seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Dan yang terakhir, teks ini jelas berbeda dengan teks eksposisi maupun teks prosedur. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Berisi tentang topik yang akan dijelaskan proses-proses terjadinya. Kemudian ada deretan penjelas. Deretan penjelas berisi tentang perincian proses atau sebab akibat terjadinya suatu fenomena yang mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Dan yang terakhir ada interpretasi. Interpretasi berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Oke, kita masuk ke step yang terakhir, yaitu kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi ada banyak sekali, dan berikut ini adalah salah satu contohnya. Yang pertama ada kopula. Kata ini digunakan untuk menjelaskan definisi kata, istilah, atau konsep yang berkaitan dengan suatu fenomena. Yang kedua, kata kerja aktif. Kata ini kerap digunakan pada bagian deretan penjelas, sebab bertujuan untuk menjelaskan sebab dan proses terjadinya sesuatu. 3. Konjungsi. Konjungsi yang digunakan menjelaskan hubungan sebab akibat dan hubungan kronologi terjadinya suatu fenomena. Misalnya, jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Dan yang keempat ada keterangan waktu. Kata ini kerap digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya suatu fenomena. Oke, sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.